Sesawi Guru Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beroleh sukacita, berkat yang melimpah sahabatku, dan juga perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, hari biasa sesudah Epifani sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sahabatku, kalau kita mau lihat kembali dalam kisah dalam kitab 1 Yohanes, sahabatku, Yohanes tak henti-hentinya berbicara soal kasih, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. 3 alasan kita mengasihi Allah adalah, yang pertama sahabatku, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita lahir dari kasih Allah. Karena itu, tanda kasih kita kepada Allah adalah mengasihi saudaranya, sahabatku. Kedua, kasih Allah itu secara konkret turun dalam perintah-perintahnya yang membimbing hidup kita, sahabatku. Perintah Allah berakar pada kasih yang memperteguh iman kita, dan dengannya kita mengalahkan dunia, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu saja perintah-perintah itu dicerna dengan akal budi yang dimurnikan dalam kasih, sahabatku. Dengan itu semua, perintah-perintah itu sungguh mengarah manusia kepada Allah dan bukan kepada pihak tertentu yang berbicara atas nama Allah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga adalah kasih itu adalah kegenapan segala sesuatu. Kasih itu mempribadi dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia dan penuh dengan Roh Kudus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku,
Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Dengan kekuatan Roh Kudus, ia berhasil mengalahkan setan yang adalah antitesis dari kasih, sahabatku. Yang menanamkan kebencian, iri hati, nafsu, dan kekerasan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Yesus dengan kasih mengatasi iblis yang menjerumuskan manusia pada tindakan yang melawan Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dengan kasih kita dapat melawan kekuatan jahat apapun dan memperoleh kekuatan kebenaran dan kebaikan apapun itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, sahabatku, kasih kita kepada Allah dan kasih kita terhadap sesama. Jawabannya ada di dalam hati sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih dan Roh Kudus yang membuat putramu mengalahkan godaan iblis. Ya Tuhan, ya Allah kami, pakailah hidup kami menjadi sarana berkat bagi orang banyak dan hidup kami semakin berguna, semakin mempertajam kasih kami untuk sesama dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang tersingkirkan, dikucilkan, ditinggalkan, kehilangan harapan, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan rahmat sukacita, perlindungan dan kekuatan hidup mereka. Kami juga berdoa pula bagi anak-anak muda yang masih berjuang untuk meraih segala cita-cita. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, sehingga apa yang mereka inginkan, mereka raih dapat tercapai. Itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang semakin dikuatkan, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.